Hai guys, kali ini saya akan menceritakan ke kalian semua sebuah pengalaman mistis yang saya dapatkan dari sebuah thread di Twitter @balakarsa. Saya menceritakan ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti para pendaki, namun hanya sharing pengalaman dan demi kenyamanan bersama agar tidak menyinggung perasaan pihak tertentu, jadi kami sensor untuk nama-nama lokasinya ya. Jadi begini ceritanya. Tepatnya di bulan 8 sebelum acara pendakian, Mbak Bila ini diajak ke Gunung M. Ada tantangan tersendiri nanjak atau naik gunung di malam 1 Suro yang tepat di bulan 9. Awalnya Mbak Bila ini sedikit ragu karena dia cukup peka dengan hal yang berbau mistis. Sebelum acara pendakian, jauh hari mereka sudah membicarakannya di grup pendakian. Awalnya banyak yang mau ikut, namun kemudian terpecah karena ada sebagian dari mereka yang memutar haluan ke Gunung L. Pada akhirnya, mereka hanya menjadi satu tim yang hendak mendaki di Gunung M. Mereka 4 orang bernama Bila, Ricky, Lukman, dan Agus. Mereka pun berkumpul di daerah K sesuai dengan mepo yang sudah direncanakan. Saat mereka mendaki, itu bertepatan pada malam 1 Suro, malam yang cukup sakral di adat Jawa karena eksistensi bagi hal-hal yang tak kasat mata. Dari daerah K, mereka naik motor menuju base camp yang berada di lereng Gunung M. Perjalanan terasa begitu menyenangkan, padahal waktu itu hampir bersamaan dengan fenomena super blood blue moon. Menuju ke arah lereng gunung tersebut, mereka berhadapan dengan tikungan tajam, turunan, dan jalan menukik yang sangat ekstrim. Karena sebagian tidak ada pembatas jalan, jadi langsung berhadapan dengan jurang. Bulannya gede banget ya Bil, kata Ricky kepada Bila. Iya bang, gede, bagus, jawab si Bila. Bulan sangat mencolok besarnya, ditambah udara dingin pegunungan, sungguh komposisi yang menegangkan sebenarnya. Bila mulai merasa tak nyaman untuk berlama-lama di sana. Bang, tolong jalan lebih cepat, ucap Bila sambil menyuruh. Ada apa toh Bil? Jawab Ricky. Pokoknya lebih cepat, ucap Bila sambil menutup muka. Akhirnya Ricky pun menuruti permintaan Bila yang di belakang mereka diiringi oleh Agus dan Lukman. Ricky masih bingung dengan permintaan Bila tadi, tapi Ricky paham jika Bila bertingkah aneh pasti ada sesuatu yang dia lihat. Ya, Bila melihatnya. Sesosok perempuan berjubah putih dan berambut panjang di pinggir jalan. Perempuan itu melambaikan tangan. Bahkan melihatnya dari jauh pun Bila tak ingin, maka dia menutup muka. Lambaian tangannya begitu lemah gemulai, serasa ingin meminta tumpangan pada mereka. Mereka pun hampir sampai di dekat base camp, tapi masih jalan 3 km lagi. Jalan dengan tanjakan super ekstrim harus mereka hadapi. Di sana hanya terbentang teras ring, kebun di lereng gunung. Singkat cerita, sampailah mereka di base camp dan sudah menjelang malam. Mereka bergegas untuk mendaftar. Karena sistem online, mereka juga was-was tidak dapat antrian untuk nanjak karena sepi ramai di sana. Setelah mereka memarkir motor, mereka melanjutkan naik menuju pos pendaftaran yang berada di atas. Tarif di sana 15.000 per orang. Itu pun harus booking online jika tidak mau mengantri terlalu lama. Sebelum melanjutkan langkah, mereka diharuskan mengikuti briefing. Yang pertama, cek perlengkapan, meliputi tenda, matras, sleeping bag, senter, jaket, P3K, kompor,
dan alat masak, sepatu atau sandal gunung. Yang kedua, cek logistik, yaitu air minimal 3 botol besar. Dan yang terakhir, dilarang keras untuk membawa tisu basah. Setelah dilakukannya briefing, mereka dihimbau untuk berhati-hati dan diminta membawa sampah turun kembali. Tapi, tiba-tiba penjaga pos berbisik pada Ricky dan Bila sedikit mendengarnya. Hati-hati, nek weruh opo wae, ojo digagas. Lanjut melaku terus, ojo suwe-suwe larane. Jika ditranslate dalam bahasa Indonesia menjadi hati-hati, kalau lihat apapun jangan digubris, lanjut jalan terus, jangan rehat lama-lama. Setelah mendapatkan peringatan tersebut, sontak Ricky langsung pucat dan agak merinding. Begitupun dengan Bila. Bila melihat penjaga pos itu hanya tersenyum. Senyum penuh teka-teki, senyum yang membuat merinding. Mereka pun melangkahkan kaki di pijakan pertama di hutan M. Gelap, sunyi, sepi. Hanya suara dahan dan serangga yang kentara. Formasi mereka, Ricky sebagai leader, diikuti Agus, kemudian Bila, dan yang paling belakang Lukman. Mereka berjalan perlahan melewati bank sampah. Di sebelah sisi kiri dan sisi kanan adalah hutan belantara. "Luk, jangan narik-narik rain coverku toh, Luk," ucap Bila kepada Lukman, karena merasa ada yang menarik tas Bila dari belakang. "Ora yo, nggak aku tarik, orang aku bawa trackpole sama air mineral," jawab Lukman menyangkal bahwa dirinya tidak menarik rain cover yang ada di tas Bila. Benar saja, semua tangan Lukman memegang trackpole, tongkat bantu pendakian, dan air mineral. Bila pun terdiam, tidak membahas lagi. Tapi ada yang menarik rain coverku dari belakang, dan tubuhku terasa berat, batin Bila. Akhirnya dia pun menoleh perlahan-lahan ke belakang dan... Kalian penasaran kan sama kelanjutannya? Makanya stay tune di channel Absurdly ya. Tunggu part 2-nya. Thank you.